خذ يمينا عن سبيل الظالمين واتق الله تعالى عن مقال الملحدين. Ini tiga syarat ini syarat untuk taubatan. Itu kalau kita antara kita dengan Allah. Tetapi kalau ada dosa kita antara kita dengan sesama, ada tambahannya lagi. Ya kayak kemarin kita dikatakan dianjurkan untuk raddul madzalim. Kalau kita pernah ngambil hak orang lain, taubatnya harus kita kembalikan haknya. Kalau kita pernah menghibah orang lain, mencaci maki orang, memfitnah orang lain, kita harus minta maaf sama orang tersebut. Kira-kira mampu apa enggak minta maaf sama orang? Minta maaf ya, Anda semalam diselibain ente, habis ngomongin ente, ya. Enggak sanggup gitu. Ngomongin apa ente tadi semalam? Wah, Anda tadi bilang ente begini, ente begitu. Kira-kira bisa apa enggak? Hah? Kita minta maaf begitu. Berat banget mau minta maaf sama orang ya. Makanya bagaimana caranya? Tinggalkan, jangan suka ghibah, jangan suka fitnah, jangan suka macam-macam. Jaga lisan kita daripada urusannya orang lain. Jangan kita membicarakan orang lain agar kita selamat. Karena nanti kalau enggak dituntut di akhirat nanti. Ya, seperti yang kita pelajarkan kemarin, jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut, muflis ya. Dengan apa kita yang enggak menjaga lisan kita. Hak orang lain pernah kita ambil, syaratnya taubat harus dikembalikan hak-haknya. Kalau kita taubat tetapi hak kita tidak kita kembalikan, hak orang lain kita tidak kembalikan, tidak akan diterima. Ya. Antara kita dengan manusia. Jadi kalau dosa kita antara kita dengan Allah, taubatnya gampang. Ya, tetapi yang agak rumit, yang agak sulit kalau dosa kita bersangkutan dengan orang lain. Minta maafnya susah, berat. Makanya kita jaga tingkah laku kita, jangan pernah kita sampai berbuat zalim kepada orang lain. Ya. Ya itu tetapi setiap kali kita berbuat dosa terus bertobat. Berbuat salah lagi dosa, taubat lagi. Sebesar apapun dosa kita, tapi kita selalu minta ampun kepada Allah SWT. Dan jangan sekali-kali menyepelekan dosa. Ya ini dosa kecil, ya, gampang ntar ya, taubat juga. Jangan. Ya. Jangan pernah, sebagaimana kita tidak boleh merendahkan kebaikan, maka kita pun juga tidak boleh meremehkan perbuatan dosa. Kata la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Kata Rasulullah, jangan kau meremehkan satu kebaikan walaupun hina, kecil. Memindahkan sesuatu di jalan, paku, batu, jangan kita remehkan. Jangan. Atau kita bermuka manis, bersenyum di depan orang lain. Jangan kita ringan itu. Ya. Orang kalau kita bermuka manis di depan orang lain, orang senang. Kayak kita lagi lewat ada orang senyumin kita, gimana perasaan kita? Senang kan? Ya, menyenangkan orang lain itu pahala. Bisa mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Tapi coba kalau merengut di depan orang. Ini orang mukanya asem banget, macam-macam diomongin macam-macam. Ya. Nah, kita pun jaga tingkah laku kita. Ya. Kita berbuat baik. Nah ini kalau kita berbuat dosa antara kita dengan Allah, gampang kita taubatnya. Tetapi kalau dosa kita antar sesama, ini yang agak sulit. Ya. Kalau nggak dimaafkan bahaya. Tapi kalau gimana kalau kita punya dosa kepada orang yang orangnya sudah nggak ada lagi atau nggak bisa ditemukan lagi, ya kita doakan sudah. Ya Allah, doa mudah-mudahan orang yang pernah ini begini, doain yang baik-baik. Mudah-mudahan ini nanti di akhirat ketika ada nuntut orang yang kita zalimi, kita bilang gitu, udah doain mudah-mudahan dimaafin, mudah-mudahan dimaafin. Kalau nggak dimaafin ya tetap dituntut, nanti bahaya. Ya. Ala kulli hal. Fatub ilallah min khati'atik. Dikatakan di sini, taubatlah engkau kepada Allah daripada dosa-dosamu, daripada kesalahanmu. Wa badir ila kitabi wasiyatik, segeralah untuk menulis wasiatmu. Wasiat, tulis. Tiap malam tulis wasiat. Kita nggak tahu apakah kita saat lagi tidur itu akan bangun lagi besok pagi apa enggak. Ya. Oke, dianjurkan sebelum tidur tulis wasiat. Karena kita tidak tahu apakah. Makanya apa yang kita baca ketika bangun tidur? Doanya apa? Hah? Apa? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana.
wa ilaihin nusyur. Kita bangun, alhamdulillah masih bisa melek, masih di bumi, masih di dunia, ya. Maka kita bersyukur, alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, yang segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan lagi kami setelah kita tidur. Ya alhamdulillah bangun melek masih di ranjang gitu. Ya, masih di kasur gitu. Ada orang-orang yang tidur, nggak tahu bangun-bangun udah di dalam kubur. Ya. Udah nggak sadar lagi, tahu melek dalam kubur. Malaikat Munkar Nakir sudah datang bertanya. Na'udzubillahi. Tapi kita selalu minta kepada Allah husnul. Kemudian dikatakan waj'al husnar raja'i fillahi matiyatik. Jadikanlah harapan baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan kamu, langkah kamu. Ya, langkah kamu. Jadi kita selalu mengharap husnul raja, ya, selalu mengharap baik kepada Allah. Ya. Husnul raja, minta kepada Allah segala yang baik-baik. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini paling enggak ini doa sapu jagat, ya. Ini namanya doa sapu jagat. Kita minta Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikan kepada kami di dunia ini kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat hasanah, kebaikan juga. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami, pelihara kami daripada azab api. Ini sudah doa yang paling paling mencakup segalanya. Kalau kita di dunia hidupnya baik, di akhirat hidupnya baik, itu paling nikmatnya sudah. Makanya kita selalu minta, paling enggak minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Jadi kita dianjurkan, dikatakan waj'al husnar raja. Kita selalu bersangka baik, mengharap kepada Allah yang baik-baik. Kita minta kepada Allah segalanya yang Allah tentukan, kita mengharap semuanya ada kebaikan. Pastinya ada kebaikan. Wa kun hasanadh dhanni billahi ta'ala bi an yukrimaka bi husnul khatimah. Kita jadilah engkau selalu bersangka baik kepada Allah, ya. Husnul dzan billah. Katanya tidak ada dua perkara yang tidak ada yang lebih baik daripada keduanya. Husnul dzan billah wa husnul dzan bi ibadillah. Berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada manusia. Husnul dzan aja. Apa saja yang menimpa